Marhaban ya Ramadan. Kurma Kultum Ramadan Matsaba 1447 Hijriah bersama MTSN 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa bertemu lagi dalam acara Kurma MTSN 4 Bantul dengan mengucapkan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta salat semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang akan menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kurma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan renungan tentang generasi muda yang dicintai oleh Allah. Bagaimanakah kita sebagai warga negara yang bisa dicintai oleh Allah, terutama generasi muda? Yang pertama adalah generasi muda yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa itu merupakan fondasi bagi kita yang akan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, dalam diri kita harus tertanam kata iman, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam gerak-gerik kita harus selalu ingat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendasari kita sebagai umat Islam itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dalam sehari-hari harus berbuat sesuai dengan ridha Allah. Misalnya, kita sekarang ini mencari ilmu. Kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Kita harus niat dalam hati kita bertakwa kepada Allah, melakukan segala sesuatu atas nama Allah. Yang kedua, sebagai generasi muda, kita harus berakhlak mulia. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bahwa engkau Muhammad, Nabi Muhammad adalah mempunyai akhlak yang mulia. Nah, di sini kita sebagai generasi muda harus betul-betul mencontoh, meneladani bagaimanakah sikap dari Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan yang sempurna. Bagaimanakah kita mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kita dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, sebagai generasi muda harus selalu taat pada orang tua, terutama kepada ibu. Ibu itu merupakan orang tua yang melahirkan kita, yang mengasihi kita sejak kita dalam kandungan sampai kita dalam nanti menutup mata atau meninggal. Kasih sayang ibu itu sepanjang jalan, tidak ada putus-putusnya, walaupun kita sebagai generasi muda nanti sudah berkeluarga. Tetapi kasih sayang sebagai anak atau generasi muda itu hanya sepanjang galah, karena nanti kita akan mempunyai kesibukan ataupun mempunyai kebiasaan yang lain di keluarga yang lain. Oleh karena itu Rasulullah menuntunkan, mengajarkan kita agar selalu berbuat kebaikan kepada orang tua atau ibu bapak. Yang kedua, kita seandainya generasi muda mempunyai lingkungan bersekolah, sekarang sedang mencari ilmu. Oleh karena itu kita harus berakhlak mulia terhadap bapak ibu guru kita yang sedang atau menggantikan orang tua kita di madrasah atau di sekolah. Yang ketiga, kita dengan sesama, dengan teman kita di sekolah, kita harus berakhlak mulia. Jauhkanlah diri kita dari perundungan atau pembulian.
kita dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memanggil nama seseorang dengan nama yang tidak disenangi oleh dirinya, nama aslinya. Perundungan kita jauhkan. Kemudian juga kekerasan. Kita di lingkungan mana saja tidak boleh berbuat kekerasan atau istilahnya berbuat semau gue. Kita harus menghormati yang lain, harus berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, sebagai generasi muda, kita harus menjaga diri dari maksiat. Kita sekarang ini hidup di zaman era digital. Informasi apapun akan bisa kita mudah, kita baca, kita akses. Oleh karena itu, kita harus mempunyai literasi digital. Bagaimanakah kita harus berusaha untuk membentengi diri kita agar kita itu mempunyai akhlak jauh dari maksiat. Kita misalnya dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maka janganlah kamu mendekati zina. Kita oleh Allah dilarang mendekat saja perbuatan zina. Masya Allah, sekarang anak-anak generasi muda itu begitu bebasnya dalam hal bergaul. Nah, kita bergaul walaupun hanya berdua, itu namanya sudah mendekati zina. Kita dilarang oleh Allah walaupun mendekati. Maka kalau kita mau buat acara, mau buat istilahnya pun ta'aruf, nah itu harus ada pihak yang lain, teman kita yang menemani. Jadi kita insya Allah nanti akan dijauhkan dari perbuatan zina, karena setan itu mengganggu dari segala arah, dari atas, dari bawah, dari kanan dan dari kiri. Oleh karena itu kita harus mempunyai teman, berpegang teguh, selalu ingat pada firman Allah Al-Isra ayat 32 ini. Sekali-sekali jangan mendekati zina, walaupun itu hanya zina mata, zina perbuatan, langkah kita. Insya Allah nanti kalau kita tetap tekun, kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, generasi muda yang menghargai dan memanfaatkan waktu. Sesuai dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Di sini Allah memberikan sinyal, memberikan petunjuk pada kita bahwa kita sebagai generasi muda itu harus selalu menghargai waktu. Waktu itu tidak akan terulang kembali. Waktu kemarin adalah nasihat bagi kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita memanfaatkan waktu untuk bersenda-gurau. Kita boleh bersenda-gurau, bersenang-senang, tetapi pada saat-saat tertentu. Artinya, setelah itu untuk menghibur diri kita. Misalnya, dalam hal-hal tertentu, kita sudah penat, kita bisa bergurau dengan teman-teman kita. Rasulullah saja pernah dalam suatu dikisahkan, dalam suatu majelis itu ada makanan, ada kacang. Nah, sahabat pada waktu Rasulullah lengah itu harus mengupas kacang tersebut. Rasulullah hanya sedikit, tetapi oleh sahabat digoda Rasulullah itu dengan memberikan kulit kacang itu di depan Rasulullah. Beliau tidak marah, tetapi hanya bergurau, Alhamdulillah, saya makan kacangnya tidak dengan kulitnya,
Lain dengan sahabat saya ini, bekas kulitnya tidak ada, berarti dia makannya dengan kulitnya. Nah, sontak sahabat semuanya pada bergurau atau tertawa. Nah, itu jadi kita sesekali bersenda gurau dengan teman-teman itu juga boleh, asalkan tidak melampaui batas. Jadi Rasulullah mencontohkan kita itu kalau bergurau tidak sampai tertawa terbahak-bahak. Jadi beliau hanya mesem, ya. Jadi makanya mesem atau tersenyum itu juga termasuk sodakoh atau berbuat baik. Jadi menyenang-nyenangkan orang lain. Maka kita kalau bertemu dengan orang lain, ucapkan salam, kemudian atau tersenyum. Itu insya Allah menjadi catatan kebaikan bagi kita. Kemudian yang kelima, generasi muda harus peduli terhadap sesama dan lingkungan. Kita tahu bahwa kita sekarang ini hidup di akhir zaman. Kita disajikan akhir-akhir ini pada musim penghujan, di sana sini terdapat bencana alam. Nah, bencana alam terutama yang terjadi yang paling besar sekarang ini adalah tanah longsor, banjir. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus peduli. Rasa peduli kita wujudkan dengan kalau anak-anak di sekolah dengan membantu. Masyarakat galang untuk membantu dalam bentuk finansial. Itu merupakan wujud peduli kita kepada sesama. Kita merasakan empati. Bagaimanakah kita merasakan kalau tidak mempunyai rumah? Betapa kita merasakan kalau tidak punya rumah tempat berlindung dari panas, hujan, dan terik matahari, betapa sengsaranya. Oleh karena itu, kita mengikuti merasa empati kepada sesama. Kepada lingkungan, kita merawat lingkungan, merawat diri kita, lingkungan kita dengan menanam tanaman yang ada. Nah, di samping itu, di madrasah kita, MTS 4 Bantul ini, ada program Zero Sampah. Nah, berarti kita harus peduli bagaimanakah kita menjaga lingkungan kita agar kita tetap sehat. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Wujud nyata dari generasi muda untuk mewujudkan kepedulian terhadap diri kita sendiri dan kepada orang lain. Untuk yang keenam, yang terakhir, bahwa Ramadan ini merupakan sarana untuk membentuk generasi muda yang bertakwa. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan terhadap umat yang dahulu. Jadi puasa itu akan menahan kita dari nafsu, hawa nafsu untuk berbuat semaunya. Kita disiplin dalam hal waktu, disiplin dalam hal kalau kita misalnya mau berbuka puasa, nah itu semuanya akan membentuk kita bertakwa. Jadi dengan Ramadan ini, marilah kita sebagai generasi muda meningkatkan rasa keimanan, ketakwaan kita sehingga menjadi generasi muda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya akan kita tingkatkan pada bulan-bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat Bu Tini sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.